Ketika saya Presiden Cup di Korea ya berarti ya. saya baru pertama kali main. Ini pertama kali jadi starter atau Dari starter ya, kiper inti dicadangin udah. Oh buat ini ya. Dukdak, gue bisa nggak? Padahal pengalaman saya udah ada nih. Pernah kejadian kemarin Emil juga menit ke-21. Karena Om Hermansyah nih salah satu yang buat meredakan ketegangannya. Sering banget kita lihat dia makan permen karet nih kayaknya. Oh iya. Terkenalnya di situ tuh dulu tuh. Jadi saya selek tuh. jadi saya kalau saya mau main dulu saya pasti saya makan permen karet. Supaya menghilangkan rasa Nervous. apa gimana. Iya, Itu betul. kebiasaan. Itu macam kayak sugesti aja. Nanti menurut Om Hermansyah ini Iya. jadi starter lagi atau Martin Paes? Kalau menurut Kira-kira. saya ya ini kan tergantung nanti bagaimana pelatih kiper dia atau tim dia bisa melupakan semua. Iya. Ya. Tapi Melupakan semua ini maksudnya Jepang atau yang lawan Jepang kemarin yang 6-0 itu. Karena mental pasti kena tuh. Kena. Tapi menurut saya kalau dibanding-bandingkan saya pakai Emil. Oke. Saya dengan kepengurusan Pak Erick Thohir saya senang. Dia Gimana Pak? bagus lah Soal istilahnya. apa nih? Senang apa senang bener ya? Senang karena kesejahteraan mantan pemain nasional Diperhatikan juga ya. Oh ini mantan pemain diundang ya? Suka diundang dipanggil saya BPJS nonton. juga yang maksudnya dibayar tiap bulannya oleh Pak Erick Thohir. Oh diperhatiin ya? Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan NTV. Kita ketemu lagi di program DPO dari Polomas bersama saya Ismo Kowijaya dan partner saya Abdallah Ardeasa, panggilnya Arda aja. Bung Arda. Di sini kita punya tamu luar biasa nih. Sebenarnya legend. agak grogi nih. Bersama dengan mantan kiper timnas Indonesia, menurut gue ini salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah Indonesia miliki. Alhamdulillah. Kang Hermansyah. Ya. Bung Ismo. Terima kasih udah datang. Alhamdulillah. Di sela-sela kesibukannya gimana kabar, sehat-sehat? Alhamdulillah, kita sehat saya sekarang. Alhamdulillah, yang penting kita sehat, diberi umur panjang, Amin. dan diberi rezeki sama Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pertanyaan standar. Ini lagi sibuk apa Kang Hermansyah sekarang? Nah sekarang sibuk saya lagi kembali ke grassroots, ke usia dini. Masih cinta sepak bola? Masih berarti cinta ya? sepak bola. Sekarang saya di Bina Banua Football Club Academy yang di Bina Pancoran. Banua. Pancoran di Jakarta Pancoran Selatan ya. ya. Oke. Pertamanya yang awalnya ngajak saya itu ya Coach Gendut-Doni. Oh Gendut Doni. Udah lama dia. gak denger Striker Gendut tuh Doni. ya, striker timnas dulu ya. Striker, Jadi striker. tolong bantu saya ya. Karena lihat saya juga udah usia 62 ya. Iyalah saya akan memberikan sesuatu. Karena saya juga lahir dari grassroots juga, saya dari di kelas Salatiga juga saya. Sukabumi nih waktu Ya, pertama waktu awalnya Sukabumi, terus saya ke tingkat nasional melalui Popsi Jawa Barat tuh. Dulu kan ada pertandingan pelajar. Iya. Jadi Kompetisi. dipilih nanti pemainnya untuk aset pemain Nah, nasional. itu tahun berapa Om berarti? Itu tahun 79. 79 di Sukabumi ya. Sukabumi. Usia Waktu itu saya SMP kelas 1. SMP kelas 1. Kelas 1 ya. Sekarang masih pada main TikTok nih. TikTok. Kalau anak-anak Iya, sekarang kelas TikTok 1 pasti main kelas TikTok 1. kan. Dulu enggak kita. Itu udah latihan berat loh. Dulu kita udah latihan berat, kerja keras, dan cita-cita saya ingin jadi pemain nasional. Berarti sekitar usia berapa tadi? 12-13 kali ya? 13 tahun. Ya mungkin sekitar segitu. Berarti 13, lebih 14. dari separuh hidupnya untuk sepak bola. Iya, sampai saat ini saya. Luar biasa Om Herman. Tapi seleksi. tapi memang benar harus kita punya cita-cita. Ya, ada yang Cita-cita dituju ya. yang kita tuju. Terusin yang tadi habis apa tadi? Enggak, dari seleksi nih kan. Dari seleksi. SMP. Nah, dari seleksi di Sukabumi dulu sebelum ke tingkat Jawa Barat, Provinsi. provinsi, kita ada pertandingan Popsi se-Sukabumi. Kabupaten berarti ya. Kabupaten, Kota Madia, kabupaten semua. kota ya. Akhirnya dari situ dipilih Seleksi. untuk pemain Lanjut. Popsi Jawa Barat di Provinsi. Bandung. Saya terpilih Lebih dari ketat Sukabumi, nih, lebih lebih ketat ketat lagi seleksinya Sukabumi. berarti. Nah, masuk ke Bandung, diseleksi lagi, jadilah kerangka tim 22 pemain Oh, kerangka tim. untuk Popsi tingkat nasional di Jakarta. Jadi kontingen Jawa Barat. Jawa Barat, dulu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, NTT, terus Sulsel. Diadu nih. Diadu beberapa grup. Waktu itu kita di grup apa gitu, ketemunya apa-apa. Ada di situlah mulai saya dipilih
untuk pemain nasional masa depan di kelas Ada Salatiga. bareng siapa nama-nama waktu itu? Waktu itu saya dengan Tiasano Taufik, dengan pernah juga PSSI juga dia kan, Budiman Yunus, ada Jamil Jauh-jauh. Saya udah roaming, Nusar, bro. iya, Jamil Nusar, terus Jauh-jauh nih lompat ini. iya banyak tuh, Nur Said ada saudara. Nah, dari situlah saya dapat beasiswa Oh, di kelas beasiswa Salatiga. Oh, Diklat berarti masuk ke Salatiga. diklat Diklat Salatiga gitu. tahun 80. Di kelas Salatiga nih apa PSSI? Jadi diklat itu didik dan latih sepak bola untuk melahirkan pemain untuk tim nasional. Oh. Ini bagian dari pembinaannya. Pembinaan dari dulu pemerintah Oh. PSSI dulu PSSI ya. kerjasama dengan Pedanka. Pedanka. Nah, jadi dulu Udah kan lama nggak Pedanka dengar dulu. Pedanka. Sekarang apa ya sekarang ya? Sekarang dibagi 3 kementeriannya. Ada kebudayaan, pendidik, diktasmen, Mm-mm. Sama satu sama lagi. pendidikan tinggi sains teknik. Oh. Dulu kan pendidikan dan kebudayaan. Kebudayaan. aja. Nah, kerjasama Sekarang menterinya dengan 3. kebudayaan dengan Pedanka, PSSI dengan Pedanka. Jadi sekolahnya kita sekolah di luar di Salatiga itu. Oke. Jadi latihannya pagi, jam 5 kita sholat, latihan sampai jam 6. Terus kita makan, mandi, baru kita naik sepeda ke sekolah. Berapa lama tuh itu? Itu saya 3 tahun. Oh, berarti ada akademiknya juga habis itu. Akademinya, jadi Ya. selesai kebetulan ketika saya di Salatiga itu, SMA-nya saya di Ragunan. Oke. Oh, SMP-nya Ragunan, berarti nah. habis di Di Salatiga. Ragunan. Tetap ujung-ujungnya Ragunan ya. Ragunan berarti ya. ujung. Jadi Sebelum jadi semua ini karena biasa. pemain Ragunan udah lulus, Nah. kan ada yang udah lulus tuh. Ya, ya. Iya. Bergantinya yang dari di kelas Salatiga. Yang SMP Oh. baru lulus ke Ragunan. Tapi SMP di kelas Salatiga ketat juga. Sholat subuh Iya. pagi langsung jam 6. Wah, jam Jadi kalau kita sekolah nggak bagus, main bola nggak bagus, drop off. Oh, DO langsung. DO langsung DO. keras ya. Keras. Jadi kita bener-bener ya waktu itu saya punya cita-cita sih. Tanpa cita-cita kita tidak akan sampai seperti ini saya. Cita-cita saya ingin menjadi kiper nasional dan idola saya waktu itu Roni Pasla. Roni Tuh, Pas Roni lagi. Pas. Kalau namanya Legend saya juga kenal ya, Legend legend juga. juga. Oh, ini saya Saya kenal. tanam Roni itu Pas. dengan hati yang keras untuk berbuat sesuatu. Karena dengan sepak bola kita bisa mengangkat kedua martabat orang tua kita. Derajat juga ya. Dan nasional juga. Nah, kembali ke Ragunan. Waktu itu ada seleksi tim nasional PSSI junior. Itu kelas berapa berarti? Itu SMA? saya udah SMA kelas 1. Oh, junior ya. Ya, junior. Seleksi 15-16 Dulu kan- tahun berarti Dulu kan umurnya. junior, kalau dulu kan ada Remtar, junior, senior. Sekarang kan U19, Iya, U17 kelompok umur, mungkin. kelompok umur. Kelompok umur sekarang kan. Ya, ya. Dulu selesai itu, nah ada seleksi PSSI junior. Itu, nah saya diambilnya di talentsnya oleh PSSI di antar diklat Salatiga, Oh. Ragunan, Ujung Pandang. Diambil tuh, masuk ke tim PSSI junior. Yang lainnya teman-teman saya dari PSMS Medan, ada Marjuki Ada. Nyakmat dari PSMS Medan, ada dari Samarinda. Ya. Udah gabungan berarti itu ya. Gabungan. Jadi masuk ke seleksi di PSSI Junior. Itu pun seleksi. Kita waktu itu ada seleksi dari Salatiga, kepilih saya sama 3 orang. Saya, Tiasano Taufik, sama Soeharto. Hmm. Seleksi. Tapi akhirnya yang terpilih saya. Oh, dari Salatiga Dari ya. Salatiga. 1, ditesnya lah di Iya. Ragunan. Ragun. Jakarta. Jakarta. Di, Di Jakarta. sekarang yang sekarang dibilang Plaza Senayan itu. Dulu kan Oh. komplek atlet dulu. Itu dulu. Itu ada jalan mendayung, ada panahan. Nah, akhirnya kita dites itu untuk kualifikasi pra Piala Dunia Junior di Singapura. Pra Piala Dunia Junior. Junior. Waktu itu kan, Berarti SMA udah main internasional loh ya? iya sebelumnya saya juga ikut antar pelajar dulu sebelum kita ke junior PSSI di kelas Salatiga sering mewakili Indonesia untuk tingkat pelajar di ASEAN apa Asia. Iya, iya. Karena mungkin U19, U17. Itu Oke. jadi pengalaman udah ada tuh. Saya udah modal Main situ global tuh. udah. Udah. Sejak dini. Karena pertama juga saya masuk ke Diklat Salatiga, berapa bulan kita udah diundang ke Saudi Arabia. Oh. Yang pernah dengar waktu itu PSSI kalah banyak, zamannya Roni Pati CS dulu. Ini berarti waktu itu pertama ke luar negeri. Pertama ke luar negeri itu, Ke Arab Saudi om ya? ke Arab Saudi. Iya. Saya Jadi naik pesawat. pertama itu naik pesawat. Orang saya waktu naik pesawat itu kan, saya bilang itu ada ini, ada kayak dicapit-capit itu kayak makanan apa, lapis apa bukan apa, ada bulung apa ya apa, kayak pokoknya kayak makanan itu tuh, kayak itu tuh apa. Padahal handuk kecil itu. Oh iya, handuk. tolnya. Tolnya jadi kayak apa kayak handuk Dibentuk basah, sama dia. handuk basah gitu, basah, ya. kayak Bentuk digulung kayak digulung kayak makanan. dadar gulung. Kayak dadar gulung gitu loh, panggilnya.
oh ini rupanya udah puluhan kan. Oh, nggak Saya seperti iya, karena saya masih SMP Iya, itu. iya, iya. Lagi polos-polosnya tuh, Om. Polos-polosnya dan alhamdulillah saya di situ juga kebetulan saya kan mualaf. Oh, iya. Malah. Jadi mualaf. Jadi kebetulan alhamdulillah Pas terbang tuh udah malaf ya. Pas ke Arab tuh udah. ya, jadi waktu itu saya Langsung mualaf ini. karena saya sendiri, Iya, iya. bukan karena istri. Bahwa Islam lebih bagi saya lebih sempurna. Saya masuk Islam dan alhamdulillah selesai kita mengadakan pertandingan uji coba friendly game dulu waktu itu kita langsung Umroh. Oh langsung umroh itu. Oh ini luar Umroh. biasa loh. Berarti SMP udah umroh, Om? Udah umroh tahun 80. Jadi SMP itu kalau nggak salah ya mau naik kelas 2. Naik keluar negeri pertama kali. Yang Pertama. kali. Langsung umroh. Betul. Ya. Masukin ini juga sabuk ini ya kan saya juga Gimana caranya? Ini caranya. Terus perjalanan pun jauh lama ya ke Saudi Arabia. Panjang, Kebetulan kita panjang. main di paling ujung di Damam. Wah sih baru dengar nama. Damam. Kita ada Damam Riyadh ya kan. Iya, iya. Saudi Arabia. Kita main di situ tuh. Tapi selesai pertandingan kita di sana, kita umroh. Tapi di sana waktu itu Arab tahun-tahun itu lapangan rumput nggak ada. Oh iya terus. Lapangan sintetis. Rumput Waktu itu kan belum subur seperti sekarang. Kan cuacanya panas juga di sana. Iya. Sekarang kan rumput udah bisa tumbuh. iya tuh karena mungkin ada uang, Ada semua, rekayasa ada lah rekayasa. genetik lah maksudnya. Dulu sintetis. Jadi karena kita biasa main di lapangan rumput, Rumput bener. main di sana agak kagok juga Iya. kita. Tidak ya rasanya. Kita kita kalah 4-0 apa kalau nggak salah. Iya. Di kandang Arab berarti. Di kandang Arab pertama saya ke sana kan pakai kostum udah maju pas mana lawannya. Ternyata lawannya udah pakai dibuka jubahnya udah siap seragam sama dia jersey. main bola kita situ Oh kan. tadinya pakai baju. Iya dulu diundang tuh di Indonesia tuh ada tim senior. Ya. Itu tim senior waktu itu Roni Pati, Rasarani, almarhum, Risdianto, ada Endang Tirtana, ada Purwono. itu seniornya ya? Seniornya mereka waktu itu lawan tim Saudi Arabia Iya. yang kalah banyak tuh. Tim Ragunanya main juga, SMA, Ragun ya. SMA-nya tuh. Nah, yang saya SMP-nya main di Damam. Oh jadi Sepaket banyak ya itu tuh ya. Satu paket. Ya. Jadi kebetulan ada tim nasional juga, ada kejuaraan Paralimpik kalau nggak sana itu. Nah, kita berbarengan dengan itu, kita main tim Ragunan dengan Salatiga. Di Itu dua rombongan yang berangkat banyak ya? banyak itu Ragunan dengan Salatiga. Jadi ada 3 tim. Tim Iya, senior, tiga tim senior, tim yang junior, tim yang di bawah junior itu Remtar itu. Nah nih saya mau tanya juga Om. Mm-mm. Om Hermansyah kan salah satu kiper yang pada saat itu nih Heeh. tingginya di atas rata-rata nih. Iya, Om. iya. Menjulang tuh kelihatan banget Tadi tuh gua posisinya jalan bener-bener. Kan mungkin kurus kita. Tingginya berapa sih Om? 180. Waduh. Zaman itu udah 180. Karena waktu saya masih di Sukabumi, saya sering main skipping saya dulu. Oke. Tapi memang dibanding teman-teman juga salah satu yang menjulang kelihatan banget ya Om ya Sebetulnya perbedaannya. kalau kita di Asia tinggi, kalau di Eropa kurang tinggi juga sih. Kalau untuk standar Asia, oke lah. Kalau lihat ke kiper-kiper yang lainnya, saya pernah ketemu ya kiper Itali ya Walter Zinga, wah tingginya. Nelson Dida, saya lihat Itu 190-an kali iya, Om. berarti ya. saya lebih pendek ini kecil kan. Tapi untuk Asia oke lah standar. oke Jadi lah. memang pertama kalau untuk yang di basic tadi ya, usia harus yang umur 12-13 kalau bisa 170. Kiper sekarang harus tinggi. Iya iya. Ada patokannya juga berarti ya. Ada patokan. Karena walaupun pernah dengar dulu kiper Meksiko Campos. Oh iya, Jorge Campos. Jorge Campos. Iya. Dia selalu pakai baju yang unik kan, yang Iya. terang-terang supaya kelihatan gede. Karena dia kecil. Kecil. Iya kan dia pakai yang oranye, yang pink semua karena kan kecil. Tapi juga nggak lama main bola kan Iya, karena kecil faktor untuk cederanya dari lawan, challenge di udara ya kan. Iya, Karena capek juga. Kalau tinggi kan mungkin ada lebih ini. body Iya, shape-nya akan lebih kuat kan. Saya Given juga dulu lumayan kecil ya. Given juga Iya. masih kecil, cuma kayak dulu Campos yang kecil-kecil kan Campos susah kan. Iya. Dulu kan zamannya itu kan kiper tinggi-tinggi kan. Besar-besar ya. Iya kan agak Gianluca Pagliuca Itali kan. Lagi luka ya. Dulu Pagliuca terus siapa lagi adalah kiper dari ini Jerman, Tony Harskumaker ya. Oh, iya, Terus itu Michael juga. kan badannya gede-gede semua kan. Besar Jerman lagi loh. Kunci utama kiper harus tinggi. Oke. Jadi itu patokannya minimal 180 berapa berarti Om? Kalau di usia muda minimal 170 dulu. 170 oke lah ya. Usia 14 15. Masih bisa numbuh lagi. Nah, karena kan faktor nanti dari suplemen Asupan. masuk asupannya makan Makanan. bagus, otomatis kan pertumbuhannya juga bagus kan. Terutama
makanan. ya. Hmm. Itu waktu pertama kali cinta sama bola. Kenapa pilihnya kiper? Jadi Nah, kiper? saya tuh ini ada cerita di Sukabumi saya. Waktu saya sekolah di SD Bluda dulu. Masih SD nih berarti. Saya dulu kan saya nonton TVRI dulu. Ya. TV ya. Wah, zaman itu. Zaman TVRI. TV cuma TVRI dulu kan ada Sambas. Saya kalau ketika tim nasional main saya harus nonton. Apa namanya kiper Roni Pasla. Zaman itu kan Roni Pasla, ya pemainnya Anjas Asmara, Junedi Ada. Abdillah. Saya nonton di Sukabumi itu. Sampai saya nonton TV di rumah nenek saya. Kan Sukabumi kan kecil tuh, saya nonton tuh. Saya perhatiin kan, oh baju Roni Pasla tuh hitam. Pakai Garuda di sini nomor 1. Udah. Jersinya hitam. Jersey baju. hitam semua, udah. Hitam, udah. Dari situlah mulai saya. Dari situ saya beli baju putih. Dulu kan hitam nggak ada, dikasih one tag warna hitam. Saya bikin nomor angka 1-nya pakai karton simpan, baru saya pakai cat. Wah, kreatif banget nih. Jadi kan selesai itu kering, angka 1. Tarik. Oh, Baru saya beli apa dulu kan karena nama Indonesia kan dari kain kan tuh, dijahit itu. Saya pakai itu tuh. Udah kayak Roni Pasla aja, baju hitam itu celana. Saya ke pasar beli untuk kain celananya. Teman saya kan ada tuh di Sukabumi yang tukang jahit, bikin celana pakai busa udah. Ini apa? Jadi bikin sendiri semuanya tuh. Bikin sendiri kaos kakinya SD hitam. itu ya? SD. Simpan. Kebetulan saya di Sukabumi dulu kan ada diklat juga. Saya bayar tiap datang kalau nggak salah Rp50. Ada iuran. Ada iuran setiap datang. Waktu itu tahun 75, 76. Jalan kaki saya tuh. Saya dari rumah jalan kaki. Rumah saya mungkin ada sekitar 3-4 kilo ke lapangan Akabri kepolisian. Sekarang kan pindah ke Semarang. Oh, Akpol. Dulu Akpolnya Dulu masih di Sukabumi. Akabri kepolisian. Justru kan ada jalan Bayangkara. Nah sekarang kan pakai Bayangkara FC Liga 1 tuh. Ada Sukabumi jalan Bayangkara. Itu dulunya di Iya, situ. itu daerah mau ke Selabintana tuh sininya, tempatnya dingin Bintana tuh. ya itu. Saya jalan kaki. Orang tua kamu jangan main bola kamu. Tadinya dilarang. Tadinya dilarang. Oh, dilarang. Tapi saya dengan kemauan keras untuk menjadi pemain nasional. Dengan kerja keras, kemauan pasti ada jalannya. Cita-cita. Influence dari Roni Pasla tadi. Roni Pasla itu Jadi saya- baju hitam-hitam nih. Baju hitam-hitam. Nah, kedua saya kiper ada dari Jerman dulu, Sigmayer. Saya hafalin dulu. Dulu kan baju zaman kiper dulu kan polos-polos kan, abu-abu hitam Sigmayer kan. Ngejreng-ngejreng belum Lalu itu ngejreng. kiper dari Belanda, Yong Bloods. Iya. Ada kiper dari Yong Bloods. Perhatiin saya daftar itu. Jadi dari awal jatuh cintanya Itu sama- dengan kiper. Dari situlah saya merintis ingin menjadi pemain nasional. Baju selesai itu saya cuci sendiri. Sepatu yang full yang pakai paku tuh, yang dari kulit itu. Ada dulu. dipaku ya? Ada kalau yang cang, istilahnya cang. Kalau cang itu untuk itu. Habis itu saya ke Kico, sepatu Kico. Kico saya set warnanya jadi hitam polos. Saya semir itu. Baru nyobain di kelas Salatiga Adidas La Plata. Udah tuh ya, udah punya pemasukan ya baru ya. Dapat jatah kan. Sarung tangan beneran. Dulu kan sarung tangan buat tenis meja tuh. Yang licin kan. Itu saking pengennya Om ya. Sangat pengennya. Tapi dengan kerja keras, kemauan, punya cita-cita, insya Allah Ini penting nih buat anak-anak muda sekarang nih. semangat. Punya kemauan dan komitmen. Semua ada prosesnya ya. Ada prosesnya. Tidak langsung instan tiba-tiba. Iya, sabar aja Semua pokoknya. di sepak bola itu yang namanya instan itu hanya untuk euforia aja. Buk, Iya. Sesaat. sesaat aja. Semua proses. Orang kaya juga dan sebelum kaya proses juga. Proses dulu panjang. Semua proses. Dari bayi kecil sampai gede proses. Nggak bisa langsung mau instan nggak bisa. Sukses ya. Nah, tapi kalau untuk jangka pendek, sementara nggak apa-apa nih. Nah, oke Untuk lah. munculin ngantak, tapi tetap pembinaan di usia dini, Dini. grassroots harus ada. Saya kan salah satu produksi dari grassroots juga dari Pembinaan usia dini saya. Saya dari SMP main bola, ya sampai ke di kelas Salatiga, ke Ragunan, PSSI Junior, PSSI Senior, Garuda 1, PSSI Pro World Cup Junior proses. Di situ saya sampai umur pensiun saya main bola umur 40. Jadi kiper. Oh, berarti ini juga panjang juga Panjang ya ya, durasi Saya- main bola. Panjang saya Cycle. puas, udah puas Aktifnya saya, juga. aktifnya saya udah puas. Sama juga sampai 40 ya. Kuncinya disiplin. Ya. Disiplin, punya prinsip.
Karena kita hidupnya dari bola. Kalau udah milih di bola, kita harus Total. harus bisa jaga diri kita, kondisi kita gitu loh. Tapi sebelum ngomong pembinaan nih, saya mau tanya soal tadi kan. Menurut saya bukan salah satu penjaga gawang terbaik yang dimiliki Indonesia, malah yang terbaik nih. Boleh cerita soal Meksiko? Nah, Meksiko. Jadi Sekitar tahun tahun 85 85 86 ya. 85 kan setahun lagi World Cup kan Iya. Meksiko. Kualifikasi pra Piala Dunia. Pra Piala Dunia. Kita Sorry, berarti mirip-mirip sama sekarang sekarang kondisinya. Iya, nih, mirip jadi sekarang. Mirip-mirip nah, sekarang kondisinya. saat itu kita juara subgrup 3B. Subgrup ya, 3B. 3B. Juaranya lawan subgrup 3A, Korea Waktu itu Selatan. Korea Selatan. Dan waktu itu wakil Asia hanya 2 negara. Oke. 2 negara. Ya, jadi kalau kita bisa ngalahin Korea Selatan, ya, home and away, Ah, main di Korea, main di Indonesia, ketemu Jepang. Jepang nggak sehebat seperti ini. waktu itu ya. Waktu itu Jepang tahun 80-an nggak sekarang. nggak seperti ini. Nggak ada kubu ya. Kita lawan Jepang menang. Belum banyak Kejuaraan yang luar. dunia di Meksiko 86. Berarti- Catat sejarah. Kalau ini kan sekarang kualifikasi 4 ya. Keempat Eh, kita kayak Nah, masuk. masih ada berapa putaran lagi ini kan? Kalau kan- ini udah tinggal pertandingan Ini pertandingan lawan terakhir. Korea Selatan, Jepang, Oh, berarti kejuaraan dunia di mungkin Meksiko. ini titik tertinggi timnas ya nyampe. Iya. salah satu titik. Jadi kalau mau Tim disamain ini. nggak bisa disamain juga ya. Artinya gini deh. Tapi kalau bisa lebih dari kita juga support, Oke. ya senang sebagai mantan pemain nasional, sebagai nasionalisme saya senang kalau PSSI lebih baik dari tim kita dulu 86. 86. Kebobolan berapa kali Om? Saya di dalam pertandingan itu hanya kebobolan 3 kali dari Dari- 6 pertandingan. Lima pertandingan. Oh, lagi on Bang fire Lade. tuh. Waduh. Home and away, kita main di Jakarta, main di Ngeri, Bangladesh. Kita main di Jakarta, main di India. Oh, Kita main Bangladesh di bagus Jakarta. Bangladesh saat itu bagus. Bangladesh, India, India bagus. bagus. Belum ada Vietnam, belum ada Laos, Kamboja, belum ada. Maksudnya ada, Iya, cuman tapi nggak sehebat nggak Bangladesh. diperhitungkan Nggak lah ya. diperhitungkan. Thailand pemainnya dari Jerman pada pulang. Pitaya, main Udah. bayar di Pitaya. Shooting Jerman, Cekiti, Surak Cekiti. Thailand bagus berarti waktu itu ya. Waktu itu juaranya Asia mereka juara Jepang terus sekarang mereka. lah ya. Jepang sekarang lah. Oke. Jepang, nah kembali ke Jepang. Saya masih ingat tahun 80 ketika saya masuk ke Diklat Salatiga, saya tanya pelatih sama almarhum Ang Witasa. Itu Kang, Pak, itu ada orang-orang Jepang ngapain sini? Diceritain, ini man. Jepang observasi ke Indonesia. Wah, dia belajar pada ke tahun sini. itu. ya. Belajar ke sini dia. Dia pengen lihat bagaimana sih pembinaan sepak bola Pembinaan di Indonesia. sini. Terus kompetisinya Galatama bagaimana? Jadi saya baru teringat nih. Dia belajar sama kita. Dia pilih Jepang belajarnya tuh ke sini ya. awalnya, iya. Bagaimana pembinaan kita, kompetisi Galatamanya. Setelah saya observasi dia belajar, terus bawalah ke Jepang. Galatama waktu itu namanya ya. Jadilah sekarang Jepang lebih. Jepang yang sekarang Wow. yang kita lihat. Jadi Jadi Jelik proses- justru dari Galatama Dari tuh. apa? Bagaimana? Dia tanya itu. Saya tanya ke Pak Ang Witarsa, pemain Indonesia, pemain nasional hebat dulu. Pak Ahmed Tarsa. Aya naon Pak ini apa orang Jepang ada apa nih? Dia observasi ke kita, man. Oh. Bagaimana pembinaan di Indonesia sepak bolanya dan kompetisi Galatamanya. Oke. Sempat Jadi, ketemu orang-orang Ketemu berarti itu. ya. Saya kan masih SMP tuh pulang sekolah kan bener orang Jepang banyak tuh kulit mesnya kamar kita kan dia pulang sekolah kita. Udah selesai lihat itu dia baru ngobrol sana sama translatornya bahasa Jepang itu. Belajarnya Nah, di sini. belajar sama kita sama Indonesia tahun 80. Jadi nggak Oke. salah Jepang sekarang maju Jadi sepak besar. bola jadi besar seperti dari progres Itu 80 ke sekarang ada 20 tahun lebih kan. belajar justru itu mereka Tahun banyak lebih. pemain Banyak akhirnya observasi. dari Brasil banyak main di Jepang naturalisasi Iya, jadi iya. jadi orang Jepang main semua jadi akhirnya Jepang seperti ini mungkin Korea bisa lewat juga kalau Jepang kalau main kayak gini Iya, Jepang ini Iya, Jadi- Tiki takanya, Lihat kemarin. umpan-umpannya. 10 apa 11 pemain rata-rata main di Liga Eropa elit Liga topnya 1 semua Liga Utama semua. di Eropa. Jadi saya begitu pas kemarin kita lihat kalah ya, saya nggak kaget. Hmm. Mungkin Tapi kalau orang ini enggak sorry, tapi apa namanya? Oke ya, Heeh. kita kalah udah siap-siap nih Oh, mental. ya, bentar ya. Tapi menduga nggak sampai 6-0. Saya belajar dari kemarin ketika Indonesia lawan Jepang di Senayan kan 4-0 tuh, Iya. ya kan 4-0. Jadi saya pikir ketika main tuan rumah di Jepang, Jepang juga ingin Oh. membuktikan kepada masyarakat Jepang kita lebih baik lagi sebelumnya. Iya, iya.
main di Jakarta away aja 4-0. 4-0. Dia akan Wah, buktikan harus semua lebih dari 4 dong dan ya. dia akan kerja keras dan habis-habisan. Ternyata memang kita nggak bisa berbuat, setengah lapangan kita ditutup sama mereka. Nggak ada shoot on target loh dari gitu. Nggak ada shoot on target. Mereka sampai Emil mau buru-buru, mau ketika 4-0 mau serangan balik lagi, kata Injil. Artinya, ya udah capek dulu. Dia takutnya mungkin lebih ya. Iya. Kan kalau saya kan kode pemain bola tahu. Ya kalau pemain kan nggak tahu apa, kalau penonton nggak tahu. Ketika Emil dapat bola, mungkin Injil depannya, kok tahan dulu. Takutnya kalau buru-buru diserang balik lagi bisa gol lagi, mungkin di situ. Kalau saya kan pemain bola, saya tahu. Ketika kita lempar sana build up, takutnya kita Counter attack, gol lagi. Dan kemarin juga Emil banyak safety, maksudnya artinya ngeblok. Penyelamatan pun ada banyak 4 apa 5. Mungkin kalau enggak bisa 10-0. Iya. Oh. Dan sebenarnya Jepang itu sebelumnya karena kalah dari Arab Saudi dan sempat menang tipis kalau nggak salah sebelumnya itu lawan Arab Saudi. Jadi emang pembuktian benar kata Om Hermansyah tadi. Pembuktian, keduanya evaluasi mereka di organisasi jiliknya mereka. Marah-marah mungkin dia. Om ini deketin dikit Om, sorry Om. Jadi ininya tarik aja nggak apa-apa. Jadi mungkin ada evaluasi di organisasi di federasinya Jepang. Kita nggak benar kemarin nih. Iya. Justru pembuktiannya kita lawan Indonesia. Dia hajar kita betul-betul. Tapi performanya Babang Emil nih sebenarnya oke ya, penyelamatan. Kalau banyak. saya dari segi kekalahan oke. Ya, tapi dari segi penampilan Emil cukup bagus. Bagus. Oh. Ada berapa 5 apa 6 dia blok. Dan keduanya juga Emil kan main di Liga Italia. Iya. Ya, yang kompetisinya betul-betul keras. Persaingannya keras. Serie A di sana. Kalau Pais kan di Liga Amerika, kita tahu Liga Amerika. Iya. Tapi kalau dibanding di bawah Italia lah. Kalau Emil ini kan saya udah bilang waktu sebelumnya, kasih kesempatan Emil untuk bermain. Karena Italia itu salah satu sumber kiper-kiper legendaris. Di Italia sumber Kiper-kiper lahirnya bagus ya. kiper-kiper bagus ya, dari mulai Dino Zob ya sampai Gianluca Pagliuca, Toldo, Buffon, terus Donnarumma ya. Banyak mereka menciptakan kiper-kiper bagus di Italia karena di sana dibentuk. Mereka bentuk latihan kipernya dibentuk. Pabrik kiper di Italia. Nah, kalau di Amerika kan itu kan apkiran biasanya yang pemainnya udah tua semua main di Liga Amerika. Ya paham lah kita. Kalau orang awam mungkin ngerti. Kalau saya ngerti lah ya kan kayak pemain bola. Jadi mereka kalau zaman dulu ada juga di Amerika, zamannya dulu ada Cosmos. Itu pemain-pemain yang udah mau pensiun, mereka Pele main di Cosmos. Johan Cruyff dulu main di Cosmos juga. Ya jadi beda kelas Italia sama Amerika. Tapi saya masih ngelihat kedua ini persaingan cukup bagus. Ini kan performa Emil kedua ya sama timnas. Betul karena tinggal bagaimana nanti kita lanjutkan lagi nanti pembincangan itu untuk dengan tapi ada bagusnya juga kita ketemu Jepang nih. Kenapa? Jadi bisa evaluasi. Tes kemampuan juga. Tes kemampuan juga. Tingginya di mana ya? Itu bagus, setuju tuh Arda. Jadi kemampuan sejauh mana kita. Ternyata kan kita bisa ukur kemampuan kita dan kita bisa perbaiki 3 bulan ke depan. Piala Dunia tuh levelnya ya begitu. Levelnya begini, bukan levelnya turnamen. Ini kompetisi liga. Ya kan kalau turnamen kayak macam apa ada kan. Ini kan memang dijalankan 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Jadi nanti ada Oman, Arab Saudi, Qatar ya. Indonesia itu sebagian besar negara Timur Tengah semua nih. Iya, jadi memang kalau lihat ini Indonesia, Arab, Emirat Arab, Irak, Qatar, Oman dan Indonesia. Tinggal di drawing siapa nih ketemu. Yang pasti Indonesia nggak ketemu Arab lagi. Iya, karena kan udah satu grup sebelumnya. Tinggal di drawing, tapi semuanya juga berat. Kita mau ketemu, nggak bisa menghindar dari 5 negara ini, dari 4 ini, ya Oman, Qatar, Irak, Uni Emirat Arab. Nah, satu lagi nih Om. Ya. Kiper itu kan erat kaitannya dengan back sayap maupun full back Om. Betul. Ya? Nah dari pertandingan kemarin nih, menurut Om, celah kekosongan kita di mana dan yang terbaik menurut Om di mana?
Tapi kalau menurut saya sih kemarin kita juga nggak bisa bicara juga, soalnya kita memang Di press di banget press ya. ditutup. Kita mau main dari mana, kita dari build up juga, begitu pas udah ke daerah lawan 2/3 Langsung dia di udah press dia. langsung press lagi. Ya kita juga kesempatan untuk on target juga Iya. susah. Kita yang nonton juga aduh. Iya, kita juga malah kita kalau bisa jangan lebih dari 4 deh. Kan kita pertama kan 3-0 dua Iya. pertama. Kalau bisa jangan lebih dari 3. Cuma saya mikir, babak kedua masih ada 45 menit lagi. Panjang. Kesempatan untuk Jepang bikin gol lebih banyak lagi. Iya. Iya kan? Saya pikir itu, mudah-mudahan aja lah kita jangan lebih dari 5 lah kita. Ternyata kita 6. Iya. Tapi kita pertama udah nggak akan kaget kita. Karena pertama beda kelas. Mereka pemainnya semua di Liga Jerman, di Liga Eropa. Ada pemain Liverpool, Real Sociedad. La Sociedad, Liverpool, terus di Jerman Indo, ada. ya. Itu belum semua diturunin katanya. Ada berapa lagi? Tapi sebenarnya 70% Heeh. udah, Habis semua walaupun turun. dia ngomong, pelatih Jepang itu ngomong awalnya kita second, tapi enggak, ternyata yang diturunin itu Player justru satu. yang Nah, itu 70%. Arda, ya Ismo. Itulah kepintaran pelatih Jepang. Taktik itu salah satu taktik. Ini ya perang cyber ya. Sewor, jadi sewor taktik. Kita bisa aja umpama nih soal taktikal kayak sebut acak aja 4-3-2-1 berapa nih. Padahal kan skemanya beda lagi beda hasilnya. lagi kan. Itulah memang taktikal pelatih harus Ada pintar, begitu, ada strateginya. strateginya kan. Nggak mungkin juga dia tuan rumah pakai yang cadangannya, nggak mungkin. Dia Iya. pasti akan pakai the best 11. karena udah ngegas dari awal si Endo sama Iya. si Kubonya itu. Endo, Kubo udah mulai Iya. dia Undo sama Kubo tinggal nunggu salah dia. Iya. Ternyata memang akhirnya yang gol keberapa tuh yang Emil udah jatuh 3-3. Itu pemain kita nomor 4 sama ngeliatin aja tuh yang dicoping itu kiper gini. Kalau zaman kita dulu mendingan di syuting selesai. Kena muka apa gol enggak apa. Ini dicop ada tuh yang Iya. Congkel. yang gol berapa dicongkel itu kan sakit itu tuh. Kalau bagi saya kiper sakit itu. Oh, gitu ya. Iya, aduh, kalau mau syuting aja loh. Dia lewatin 1 2 3 depan gawang itu tuh. Yang Emil udah jatuh tuh. Iya. Anjis udah lewat dia. Yes. Gitu. Tapi Om Herman paling banyak kebobolan di satu pertandingan berapa gol? Saya pertama kebobolan ketika saya kejuaraan di Merlion Cup. Sekarang gantinya Piala Tiger. Iya. Oh, Piala Tiger. Tapi waktu itu Asia ya? turnamen Merlion Cup di Singapura, tapi itu negara lain udah termasuk Philip Eindhoven. Saya kalah paling banyak 3-4 sama pemain hebat dunia, Van de Kerkhoff. Itu PSV Eindhoven. Eindhoven dari Belanda diundang. Iya. Dulu kan kalau kejuaraan di Singapura, Merlion Cup, ya Kings Cup itu negara-negara yang Tim dari klub luar, ini klub yang dipanggil. mereka sana udah pre-season, dia udah habis kompetisi. Pada saat pre-season itu dia ikut diundang ke Asia. Oh iya. Pada persiapan itu dia umpama dia kan fisik dulu, nanti kan udah selesai fisik baru dia untuk ada pre-kompetisi dia Iya, mungkin betul. main ke Indonesia, ke Tur Asia. lah, tur. Saya kebobolan kalau salah 4 apa Itu paling banyak. tuh. paling banyak. Jadi dalam Ini pas lawan klub itu tadi. lawan Philip Eindhoven, jadi PSV Eindhoven. Ya. di korannya Times di Singapura itu malah menegangkan untuk seorang Hermansyah, For Hermansyah. Oh, di iya, straight straight time. time. Saya gunting tuh. Masih ada di- ada di rumah, saya bikin Clipping di News Time, koran Oh, iya. Times, Times. Itu koran besar. Singapura. Malam yang malam yang menyeramkan Betul. untuk seorang Hermansyah 4-0 apa 4 gitu. Pemainnya Van de Kerkhoff yang main Piala Dunia tuh. Zaman Young Blood. Van de Kerkhoff mungkin coba di kalau Nanti mungkin kita googling gitu. kalau apa Isma sama Andra kan mungkin lupa coba Van de Kerkhoff dilihat itu. Iya. 4 gol saya itu. Susah kita. Ada korannya saya Iya. simpen di rumah itu. 4 gol. Jadi itu ya. aja. Saya pengalaman saya, tapi saya belum pernah ngalami yang namanya 6-0. Ya. Itu ngaruh juga ke Buat kiper psikolog, tuh mental gimana tuh? ke psikolog dia, kejiwaan dia pengaruh juga tuh. Aduh, itu harus cara latihannya harus kembali lagi di nolin lagi dia untuk supaya Di-reset. dia di-reset lagi supaya fokus lagi di pertandingan. Nanti tergantung pelatihnya memberikan arahan kepada Emil atau yang lainnya untuk mereset lagi ke nol lagi dan fokus lagi untuk ke Kualifikasi 4 nanti. tahap 4 nanti, Tapi season 4. berarti dulu juga pernah dapat pelatihan dari luar negeri nggak sih? Om? Saya dilatih pertama sama pelatih dari Brazil, João Barbartana. Brazil ya. Dan dipegang dia 3 bulan 4 bulan finalis Kings Cup di Thailand.
Itu era kedua. Tiger tuh, Piala Tiger berarti. Enggak, Kings Cup di Thailand. Kalau Tiger Oh Singapura. iya, Kings Cup ya. Nah, iya. jadi dulu ada turnamen di Asia tuh yang hebat-hebat tuh. Piala Merlin Cup, Merlin sama Kings Cup Kings ini. King Cup sama di Korea Presiden Cup. Bergengsi ini lah di hati. Itu tim-tim yang luar diundang. Kayak Presiden Cup saya pertama kali main, nanti saya ceritain tuh lawan Genoa Italia. Jadi tim-tim yang hebat pada saat preseason di negaranya itu mereka main ke Asia. Oh. Jadi ya itu main ketemu waktu Kings Cup di Thailand Iya. itu, ya kan. Terus Singapura, Merlin Cup dulu, mereka ada Phil Eindhoven Club, mereka banyaknya tuh. Nah akhirnya selesai itu, saya belajar dari situ gitu loh, ya kan. Nah pernah ngalami juga ketika Emil pernah ngalami juga kan nggak main ketika pas PAIS 2 akumulasi kartu dia main. Iya. Pertama dia main kan, pernah saya alami juga. Ketika Waktu- saya Presiden Cup di Korea, Korea ya berarti ya. saya baru pertama kali main ketika sudah 2 kali pertandingan lawan Amerika, kalah Indonesia, terus lawan apa, satu lagi kalah, tinggal ada menyisakan 2 kali, lawan Genoa Italia sama Nigeria. Ini pertama kali jadi starter atau Dari gimana? starter ya, kiper inti dicadangin udah. Iya. Nah saya main, memang ngaruh. Oh buat ini ya. Dukdak, gue bisa nggak? Padahal pengalaman saya udah ada nih. Halaman sih jangan ditanya Udah, ya. dukdak bisa nggak? Tapi kalau udah melewati itu, fase itu 5 menit 10 menit nggak buat blunder, aman Baru deh. ya. Oh, confident ya. Confident, percaya diri, udah pasti itu, udah nangkap bola enak, ya kan, udah di blok dapat enak, udah aman. Krusial lah waktu. Krusial waktu. Pernah kejadian kemarin Emil juga menit ke-21. Ketika bola lambung, Emil keluar, untung Injes dia heading bola itu. Harusnya kan ketika pemain kita Injes masih duel, kita tunggu di sini. Karena mungkin tadi itu Emil deg-degan itu kan pertama kali dia main kan ganti PAIS itu, dia keluar tuh, dia berhenti lagi kan untuk Injes heading. Kalau dia keluar umpama sama-sama tuburkan bola ke lawan, terjadi gol. Ini lawan yang sebelum Jepang. Ini sebelum Jepang. Enggak, lawan Jepang kemarin. Jepang. Lawan Jepang kemarin itu. Kan menit ke pertama udah sip dia tuh. Ada kan pasti gini nih. Timingnya nggak pas lah ya. Timing nggak pas, jadi saat dia keluar, dia scanning udah ngeliat scanning nih, melihat keseluruhan scanning. Posisi udah bagus. Cuman timing keluarnya ketika Injes di situ, harusnya ketika Injes belum ada, dia harus keluar. Kiper. Itu psikologinya ya berarti. Dia tanggung, dia berhenti. Injes masuk. Nah, itu kalau kedua tabrakan, gol lain cerita, mungkin bisa lebih dari itu, mungkin otomatis rasa kepercayaan dirinya berkurang pas itu. Aduh, serba ragu. Tapi ketika kalau kita main udah pertama sip, aman kesananya nih. Saya diri full. Saya juga deg-degan juga. Aduh, bisa. Sekelas Herman saja bisa deg-degan. Iya, waktu pelatih sampai pelatih ngomong begini, kamu bisa ya, bisa kamu ya, bisa cuman ini kan Ngomong sih bisa. ngomong sih, oke siap coach ya, coba ini kan, waduh bisa nggak, tapi kalau udah lepas dari itu, masa-masa sedang kritis masa-masa tadi. itu selesai. Karena yang bisa menghilangkan semua ya diri kita sendiri, Balik lagi. tarik napas, apa teriak kita. Oh, caranya. Karena Om Hermansyah nih salah satu yang buat meredakan ketegangannya. Sering banget kita lihat dia makan permen karet nih kayaknya. Oh iya. Terkenalnya di situ tuh dulu tuh. Jadi saya, selek tuh, ya, Mas. enggak. Jadi saya kalau saya mau main dulu, saya pasti saya makan permen karet. Sepanjang itu tuh. Pertama itu Sampai pahit dong. supaya tapi saya ganti habis itu kita lagi, kalau babak kedua ganti supaya menghilangkan rasa Nervous. apa gimana, itu Betul. kebiasaan. Itu macam kayak sugesti aja. Oh, iya. Itu penting tuh sebenarnya Penting itu buat sugesti. diri. Kayak saya selalu pakai training. Itu sugesti Kan kita kan. punya cara masing-masing. Masing-masing ya. kan, orang bilang, saya pernah wawancara dulu Femina, majalah Bobo, majalah Hai dulu kita kan zaman tahun 80-an Lagi itu. ininya Iya, tuh, seorang Hermansyah pakai Top. pakai training. Oh, Selalu fashion pakai ya. celana training panjang karena loh. saya Iya. karena saya kepercayaan itu sugesti. Apa? Saya pakai ini, Trendsetter. terus kalau pakai ini enak gitu loh. Kan masing-masing punya Iya. sugesti masing-masing. Gua harus gini, Preferensinya, kepercayaan gue ini. Ya kan, kalau umpama ini gue kepercayaan gue ini nih, sugesti. Nah, ketika saya udah pakai celana panjang itu, saya udah sugesti kepercayaan diri, udah serak, udah. Siap, Itu udah. Jadi supaya kita, bukan orang kan sering ditanya di wartawan dulu majalah Hai, Bobo, Iya, kan iya. itu sampai ke Femina. Wawancara saya dulu ada, saya kumpul di rumah ada Masih ada majalah semua? Femina, majalah Hai, majalah Bobo. Gunting clipping nih. Iya, aku simpen itu di tahun 80-an sampai udah mau rusak, tapi saya simpen aja. Ini kalau lagi abis makan buangnya kemana di Jadi tiang? selesai itu saya buang ke itu aja, buang ke rumput situ aja. Selalu tuh, selalu Iya, punya itu. permen Jadi karet.
supaya kita lebih sugesti Ya, tadi tadi kepercayaan. itu. Jadi meyakinkan. Karena waktu itu usia saya udah 235 kan. Saya harus benar-benar kita fokus. Nah, ini balik ke Emil nih. Hmm. Nanti Iya. menurut Om Hermansyah ini Iya. jadi starter lagi atau Martin Paes? Kalau menurut Kira-kira. saya ya, ini kan tergantung nanti bagaimana pelatih kiper dia atau tim dia bisa melupakan semua. Iya. Ya. Tapi Melupakan semua ini maksudnya Jepang atau yang lawan Jepang kemarin yang 6-0 itu. Karena mental pasti kena tuh. mental kena. Tapi menurut saya kalau dibanding-bandingkan saya pakai Emil. Oke. Jadi memang preferensinya Italia Om. Ya. Karena dia di Como bagus dipinjamkan ke Palermo. Palermo ya sih. Dan dia memang kalau di sana kan sudah ditangis sama pelatih kiper hebat di Italia. Pasti ya. Saya pun walaupun usia tua gini saya pengen belajar malah ke Italia. Bagaimana sih ngelatih kiper yang Pembelaannya baik. beda pasti. Mereka kan. Dan mereka di sana di Italia memang nggak sulit kehilangan kiper. Setiap tahun pasti ada kiper baru. Iya. Kiper yang bagus. Selalu tuh. Italia. Kiper itu sama Jerman. Ya, itu Kalau juga. Inggris agak kurang ya Om. kurang. Spanyol, pokoknya Itali, Jerman, Spanyol banyak melahirkan kiper-kiper yang Belanda juga ya. Belanda juga. Kalau di kita kaderisasi kiper gimana? Pembinaan Sebetulnya kiper? kita sudah bagus nih. Dengan pelatih-pelatih Indonesia mempunyai lisensi yang BAFC Ya, siap. level 2 sudah bagus. Teman-teman saya, teman saya juga punya lisensi B2 sudah bagus sebetulnya. Jadi kita udah bagus. Nah, sekarang bagaimana kepercayaan federasi kan enggak ada nih pelatih kiper lokal banyak nih. Banyak. Kasih kesempatan juga. Artinya gitu biar bersaing mereka itu. Dan ada kemajuan untuk kiper-kiper kita juga gitu loh. Menit bermainnya Menit ditambahin bermainnya. lah ya. diperbanyak. Karena pelatih kiper kita yang sekarang juga kan sebenarnya diambil dari liga domestik kita ya, tuh, walaupun dari luar ya. Memang itu kan ada dari pelatih kiper dari Dewa United itu, Dewa United. dari itu kiper. Nah, itu kan tergantung pelatihnya yang narik itu. Tergantung Peter Clifford kan, itu kan mereka mau staffnya semua dari mereka itu kan. Tapi seharusnya memang kita lebih enak harus ada pelatih kiper dari Indonesia. Kan kita pelatih kiper Indonesia punya level 2 juga kan, ada level 3 juga kan. Biar bahasa aja Biar juga. bahasa tinggal translator aja. Kasih kesempatan lah untuk pelatih kiper kita yang muda-muda untuk bisa nangani kiper tim nasional Timnas. senior. Harus itu. Untuk aset kita untuk kedepannya juga. Herman gitu. pernah diminta nggak? Kalau saya udah pernah 2003 pelatih kiper nasional. 2003. 2003 ya udah. Asian Game Under 23. Siapa tuh berarti waktu itu pelatih? Waktu itu kipernya? pelatihnya Kipernya waktu itu kipernya Jendri Pitoy, Oh, Samsidar. Sidar. PSM ya Om. PSM Makassar tuh pelatihnya dulu Sergi Dubrovin. Dubrovin. Ya. 22 tahun lalu. Iya, terus 2007 saya pernah juga melatih kiper Olimpik sama Under 23 sama Mas Bambang Nurdiansyah, Oke. sama Ivan Kolev. Ivan Oh, Kolev. Ivan Kolev Kolev juga. juga. Terus 2016 kemarin saya pelatih kiper Under 19 AFF di Hanoi. Pelatihnya Coach Edward Chong. Kipernya siapa kita? Kipernya waktu itu yang saya ambil waktu Emriandi, Awan Seto, Ya, ya, Satria Tama. Itu produk dari kita latih sebelumnya tuh. Persiapan 3 bulan tuh saya ambil mereka termasuk si Gojlok. Satria Tama. Ya, Satria Tama tuh sempat naik juga Sempat kemarin naik juga. namanya. Nah, itu saya itu waktu itu. Jadi cukuplah bagi saya kasih kesempatan generasi yang muda lah. Ya. Kiper-kiper kan mereka lisensinya udah B semua kan, B level 2. Kan di sertifikat pelatih kan hanya 3. Level 1, level 2, level 3. Terakhir level 3. Nah, sekarang pelatih kita udah ada level 2, level 3. Ini kan kita ngomong kipernya, ada Emil, Martin Paes, Paes, Hernando, Nah, gimana Hernando? sama ini Nadio. Nadio, ada satu lagi. Gimana nih 2 lagi? Hernando sama Nadio gimana? Nah, kalau menurut saya ya kita harus percaya dong. Kiper yang kita ambil di tim nasional, pelatih kipernya harus percaya dong keempat-empatnya ini. Ya kan? Tapi lihat situasi juga, Betul. kondisi ya dari kepelatihan, Segala faktor lah ya. segala faktor, head coach-nya bagaimana, rekomendasinya. Tapi pada saat pre-season itu, pada pre-season pada saat 3 bulan nanti ke depan ini kan libur Jelang tuh, ini jelang ya. itu, kasih kesempatan mereka biar ada daya saing juga ada dari Emil, dari Paes, Hernando, sama Nadio juga. Jadi harus ada uji cobanya juga. Ada kompetisi ya. Kalau kemarin terus terang ya,
Kalau saya kan sebagai pemain nasional pernah alami seperti Iya, ini. iya. Ketika kita mau mulai kejuaraan World Cup atau apa itu ada season uji coba kita dulu. Iya, iya. Sekali aja. Atau dengan kita dulu kan waktu kita mau event PPD dulu kan habis juara PPD subur itu kan Piala Piala Dunia. Dunia itu kan kita datangin Santos dari Brazil. Sparring partner ya. Ya IPLS Posan di ini GBK. Iya. Dulu kan Stadion Utama Senayan. Stadion Utama Senayan. Itu. Di situ tuh. Kalau kemarin itu ketika lawan Jepang itu kita nggak ada uji coba tuh. Jadi perlu ada uji coba nih 3 bulan ini perlu. Harus. Kalau nggak tim yang tengah lah Ya, ya, ya. untuk bagaimana skema Patrick Kluivert main tuh biar jalan bagaimana. Ya kan kekurangannya di mana. Harus. Sekelas timnas harus ada uji coba. Iya. Cuman itu kan nggak tahu kita ya. Iya, iya. Kalau pendapat saya, Usulannya oke. pendapat saya itu bukan memaksain juga. Cuman kan saya pemain bola nih, Iya, iya. pernah ngalami saya di tim nasional. Ketika persiapan Piala ada dunia dalam loh. 2 bulan 3 bulan kita ngadain uji coba. Ini cukup panjang 3 bulan nih ya. Panjang kan kerjasama dengan AFC ada, lu tinggal kontak aja nih klub yang mana nih yang lagi Coba dong, kosong, coba panggil. tinggal komunikasi itu. Iya. Datangin Indonesia supaya supporter juga semangat nontonnya Iya, juga iya, iya, kan. iya. Benar-benar, ini setuju. itu kan Seru juga nih. itu kan juga cuan-cuan juga untuk masuk Bisa buat inilah sponsor ya. masuk semua. Iya, apa susahnya sih? 3 bulan ini bisa kira-kira uji coba berapa kali? Bisa, boleh terserah. 2 kali nanti. tuh kebanyakan. Bisa 2 kali bisa. 2 kali 3 kali besok kan eventnya lebih berat lagi. Iya, iya. Ya kan ketemu di Stay. antara 5 negara itu Arab 4 negara. At least dari Timur Tengah lah. biar Nanti dari ngecek Timur lagi. Tengah yang nggak lolos nih entar dari mana, dari Libanon dari mana pokoknya dari sana uji coba sama kita. Iya. Mainnya mau di Senayan, mau di Bali, mau di Bandung terserah. Iya, iya. GBK dong biar kita GBK nonton. boleh situ. Jadi biar persiapannya itu mateng. Lebih matang. Bukan telur aja mateng ya. Dia harus mateng 3 bulan itu harus benar-benar oke gitu loh. Sekaligus bisa lihat Saya ini ya. Saya dengan kepengurusan Pak Erick Thohir saya senang. Dia Gimana Pak? bagus Soal lah apa istilahnya. nih? Senang apa senang bener ya? Senang karena kesejahteraan mantan-mantan pemain nasional Diperhatikan juga ya. Oh ini Perhatikan. mantan pemain diundang ya? Suka diundang dipanggil saya BPJS juga nonton. yang bayar, yang maksudnya dibayar tiap bulannya oleh Pak Erick Thohir. Oh diperhatiin ya? Bagus. Nah, Oh sampai BPJS juga? sampai BPJS kan tiap bulan dibayar oleh Pak Erick Thohir, oleh PSSI. PSSI, Ada organisasinya. Masih diperhatiin. Masih perhatikan. Itulah Iya. kelebihannya Pak Erick Thohir. Jadi mantan-mantan kita dihargai. Masih dapat tempat. Nonton dikasih tiket. Wah, Udah enak. gitu dikasih untuk akomodasi. Ya Oh kan? nonton dapat honor. Jadi saya juga enak dihargai maksudnya Iya. itu loh. Nah, Berarti kemarin Nah, di GBK nonton? betul. Nah, sekarang tinggal di bawahnya Pak Erick kasih usulan yang bagus. Oh circle-nya Pak Erick Circle. ya. Kasih masukan. Pak Erick kan kerja juga kan capek juga ngurusin ini. Betul, betul. Di samping itu usulan yang baik. Artinya kesempatan pasti Pak Erick juga akan terima gitu loh. Pasti juga Saya bukan bela Pak Erick Oh. Thohir ya, tapi setidaknya ada masukan dari ini. Persiapin baru dibicarakan dengan tim pelatih. Pasti kan mau yang terbaik Iya, untuk benar. tim Indonesia. Kita juga penonton mau yang Iya, terbaik kita. Betul. Saya berharap bisa lolos nanti ke Meksiko ke 2000 Meksiko lagi ke 2026 di mana nih? Jadi di mana tuh? Nah, jadi bisa lolos, pokoknya lolos ke Piala Dunia. Kan saya senang juga dong. Iya kan, pemain bola dihargai kan terangkat semua kan. Ya mungkin zamannya ini aja ya, mantan pemain timnas diundang jadi Nah, penonton ya. sekarang Atau yang dulu deh. sekarang zamannya Pak Erick kita enak ya. Yang senior juga diperhatikan, nonton juga dikasih dihubungi orang yang tiketnya dikasih pakai apa? Gelang itu dikirim kan, kita tinggal datang Oh, dah. dikirim ini. Nanti tanda tangan dikasih amplop juga. Ya amplop nih. Saya terima kasih juga gitu loh. Dulu sebelumnya kan nggak ada kayak gitu. Dulu nggak ada pemain mantan Betul. penonton di GBK. Saya kadang-kadang nonton di Senayan itu udah mau nonton dapat kartu PSSI kadang balik lagi. Iya. Ditolak. Oh, ditolak. Dari situ saya melihat aduh. Begini betul nasibnya. Padahal darah gua belum habis nih di Stadion Utama Senayan. Waduh. Gua main di sini gua nih dulu nih. Berat Iya. banget. Lawan Dalam Korea, banget lawan nih. apa. Iya, gua nonton di sini. Gua nggak dihargai sama sekali. Padahal kayak udah sumbangkan seluruh jiwa ragaku, darahku untuk Indonesia, sepak bola Indonesia. Tapi dulu digaji nggak sih Om waktu main di timnas? Dulu atau dulu ada- gaji kita 180 Ribu. 180.000 dapat uang saku. Kalau ke luar negeri dapat per dolarnya $100 Itu tahun 80-an berarti ya. Nah, dapat
dapat $100 US sehari, umpamanya sana 10 hari ya hitung aja 1.000. Tahun Tapi itu mungkin tapi lumayan tahun ya. itu mungkin lumayan saat itu. Iya. 8 bulan bos. baru Tapi lahir gue. tapi kita dulu bukan fokusnya ke uang. Apa jadi? Iya. Fokusnya kita untuk Bangsa. bangsa dan darah. Karena dengan kita Nasionalisme. menyumbangkan tenaga kita untuk Indonesia, salah satu pahlawan juga kan, nggak perang aja kan, kita Iya, melalui iya. sepak bola Setuju, kita setuju. bisa mengangkat nama bangsa Nama Indonesia bangsa. di tingkat internasional. Itu aja cita-cita saya ingin jadi pemain nasional. Entah kemana kesana belakang, alhamdulillah juga ada baiknya juga ketika saya di Sukabumi, almarhumah ibu saya, ketika ke pasar juga beli ini nggak bayar juga, ini ibunya Hermansyah Ibu Hermansyah. ini. Terus suami kan kecil tuh, kalau ke pasar ibu saya Dikenal kadang, juga. Bu, kapan putranya pulang Bu katanya. Bu Hermansyah, oh dia di Jakarta. Jadi dia. seleb ya. Iya, pokoknya kota kecil Sukabumi, kota yang indah Sukabumi ini. Awal mula saya bermain bola dari Sukabumi. Nah, itu kan kemarin juga lagi rame banyak hadiah juga tuh semenjak kita lolos ke Oh iya. ini 4 tuh ya, round Nggak 4 ikutan ya. Nah, kalau zaman dulu gimana tuh Om Hermansyah? Kalau zaman dulu ya istilahnya Bonus ya. Bonus zaman dulu bonus kan dari bos, dari manajer kan. Dulu kan ada manajer. Dulu manajer. Manajernya namanya. Pak Benny Mulyono yang pemilik klub Warna Agung. Iya, iya. Oh. Kalau PSSI Pak Kardono ngasih uang saku. Ya kan? Bonus dari Pak manajer. Tergantung manajer dong. Mau ngasih bonus apa? Ya namanya hadiah. Iya, bener. Dia suka, dia seneng, dia kasih. No problem. Duit dia sendiri Duit ya. dia sendiri. Kita malah bangga juga kan, dikasih hadiah sesuatu oleh sekarang oleh Iya, presiden, iya. Malah dikasih apa tambah Rolex semangat, yang ya. harganya 350 juta. Kalau kita bisa buat berapa tahun kita hidup kita itu kan. Artinya ya terima kasih, ada kebanggaan gitu. Waktu itu Meksiko nih. Meksiko. Bonus kak? Atau dijanjikan bonus? Nah, waktu kita Meksiko janjikan kalau kita lolos di Korea tuh, kebetulan dulu direktur PT Timah diundang datang. Oh. Direktur PT Timah Sebagai sponsor. sebagai sponsor memberikan bonus. Dia bawa uang kotak, satu kotak itu isinya dolar. Cash. Zaman dulu kan bos yang ada tas kotak itu kulit kan, Tas kopi. Iya. yang Oh. cek buka serut, Oh iya. dibuka Ini ini cash keras nih. cash keran nih. Kalau menang lawan Korea bonus bagikan. Berapa itu? Jumlahnya banyak tuh, berapa ribu waktu itu kan. Itu kan dolar masih 1.000 berapa Iya, tuh, iya, 500 rupiah itu. Iya, belum 2000 malah. Kalau kita lolos ke Meksiko akan dikasih rumah di Pondok Indah. Pondok Indah tahun 85 Tahun tuh ya. 85 86 itu. Rolex 8 lewat itu nih. tuh. Nah, 85 saat itu ya, 86 tuh. Cuman kita kan harus realistis juga. Gitu Korea ya. pemainnya yang dari Liga Jerman keluar, Banyak, Cambung Kun, Iya. yang main di Hamburg Bayern Munchen nggak tahu. Ada, mereka pada pulang. Dia juga takut kalah juga negaranya. Oh, Ketemu iya. Indonesia nih, Indonesia ada bahaya nih. Soal kita begitu babak pertama kita tahan 0-0 di Stadion Olimpik. Itu pertama Stadion Olimpik sebelum Olimpik dipakai sama kita. Oh gitu ya. Korea Selatan lawan Indonesia. Waktu itu presidennya Chu Dok-wan yang botak itu. Masih ingat tuh. Saya masih itu dia penonton. Saya masih ingat Banget itu. Saya nginep di Hotel Seoul waktu itu. Ya kalau kita sebelum bertanding dulu kan welcome party kan. Jadi diundang Welcome sampai party. daerah sana ya kan. Kita selalu cari nasi. Ada lumpia kita makan. Orang Jepang, orang Korea. Korea. Dia ikan-ikan yang basah tuh sumplit. Iya. Karena gizi dia. Kalau kita kan biasa nasi itu. Jadi kembali lagi. Kalau nggak tuh. ketemu nasi itu kurang gitu. Jadi kembali lagi memang penting nutrisi. Iya, nutrisi betul. Karena apa? Untuk pertumbuhan berat badan dia, tinggi badan Pasti, dia. ya. Dia orang Korea. Ikan basah yang apa? Cumi-cumi itu Ikan loh. segar ya. Ikan segar itu yang udah direbus itu dimakan itu. Yang macam kayak sekarang restoran Jepang banyak tuh. Korea Sushi. tuh. Sushi apa sushi. Sushi yang makan gini tanda makan itu. Nah itu kalau kita nasi Gorengan ya? goreng itu yang lumpia itu kan sama-sama kita ya kan. Iya makanya mereka udah cong. Jadi bonus tuh apa aja ya? Oke ya. Jadi kalau menurut saya bonus Sah-sah aja lah ya. sah aja bonus ya, dia mau ngasih apa ke mau ngasih apa ke. Iya. Terima aja. Iya kan kita terima itu rezeki. Rezeki betul. Kita nolak rezeki juga nggak boleh. Boleh. Karena di luar juga yang paling baru nih, Ah. Uzbekistan setelah Uzbek. masuk ke dalam Lolos. Piala Lolos Dunia dikasih mobil BYD Om satu-satu pemainnya. Bener-bener itu dihargai. Artinya dia kan pemain bola, ya mengangkat nama bangsa dan Bangsa, negara. Ya itu terserah.
bila perlu ya rumah dikasih, mobil dikasih semua. Iya itu harus dihargai loh. Ini pahlawan olahraga di sepak bola. Pahlawan olahraga. Pahlawan sepak bola Indonesia. Iya, dengan sepak bola orang tahu Indonesia. Orang jadi kenal Indonesia bahaya. Kayak dulu bulu tangkis. Kita belok ke sebelah nih kita dulu zaman kita main dulu kan Lin Swee King, Rudy Hartono, Itu di dunia ya. Isu Mirat. Saya kan tinggal sama di komplek mereka kan. Iya kan, apalagi sepak bola. Iya kan, mengangkat nama bangsa Indonesia melalui sepak bola itu. Dan orang Ya kita nggak suka sah-sah bola. aja dikasih mobil yang tadi tuh, mobil apa? Mobil listrik tuh. BYD itu mobil listrik Satu kan orang itu. satu. Satu orang iya dihargai. Iya. Kita kapan lagi kita bisa menghargai pahlawan-pahlawan kalau nggak dari sekarang? Aduh, seru banget. Iya seru nih. Satu Betul jam nih. hargai. Udah disuruh sama dia. Iya. Oh udah. Ya Om Hermansyah terima kasih udah Iya. hadir di sini. Iya, Mas Di Ismo. sela-sela kesibukan pasti dipanggil. Saya lihat ini di YouTube di sini Om Hermansyah banyak banget nih. Bisa nggak datang di sini nih? Pesan dulu dong. Iya, terakhir kita Iya. mungkin inilah pesan atau pesan buat anak-anak Jangan muda apa, sekarang mau ya. jangan apa buat timnas yang mau disampaikan. Iya. Jadi pertama kita tetap harus berpikiran positif, tetap semangat ya untuk tim nasional dengan persiapan 3 bulan ke depan. Mudah-mudahan kita bisa berbuat sesuatu nanti di fase 4 ya. Untuk generasi khususnya pemain bola, kalau kamu udah menekuni sepak bola di usia dini, tekunilah dengan baik. Karena itu udah pilihan kamu Pilihan hidup. hidup untuk jadi pemain bola. Dan yakin ya dan optimis ya. Tapi tetap sekolah juga jangan ditinggalkan. Iya. Akademik juga masih perlu. Akademik juga perlu ya, terutama bahasa. Harus pinter sekarang pemain bola bahasa Inggris. Bahasa asing kuasai. Dulu ya. kita kan lihat buku tuh. Tanya ini bahasa Inggrisnya apa sih artinya? ke kamus ya. Kamu sekarang harus udah namanya bahasa Inggris harus bisa. Iya, Bahasa iya. apapun harus bisa. Penting buat dia. Penting. Dan manajemen untuk kehidupan kamu ke depannya. Jadi supaya besok kamu di akhir bermain bola kamu hidupnya senang, Sejahtera. sejahtera. Saya itu pesan untuk anak-anak muda Indonesia. Baik. Terakhir satu lagi Gimana, deh. Iya. lanjut. Pernah ada tawaran dari klub luar nggak Om? Luar negeri maksudnya? Sebetulnya kita nggak ada, cuman waktu itu ada cerita kelewat sebentar nggak apa-apa ya. Lanjut. Ketika kita Kings Cup, final Kings Cup kan juaranya Thailand, kita Thailand, runner Kings Cup up. itu Thailand ya? Thailand. Nah, jadi akhirnya seleksi itu mengadakan kita pertandingan melawan juara dari grup yang nggak lolos ini, yang runner up kayak dulu kan ada Korea Selatan juga kalah sama kita. Bukan. Iya sama kita 2-1. Itu lagi kuat-kuatnya. Kuatnya. Indonesia lagi Iya kuat. terus Australia. Dari Indonesia kepilih saya ada 2 orang atau 3 orang. Dari Australia berapa, dari Korea berapa, dari Singapura Malaysia berapa, jumlahnya segitu diadu sama juara. All Star dong berarti ya. All Star. All Star Kings Cup berarti ya. All Star Kings Cup lawan juaranya Thailand. Oh lawan Thailand. Tuan rumah. Tuan rumah itu diundang. Karena kita harus perginya sama-sama, pulang sama-sama, akhirnya kita Nunggu pulang dia. sama-sama, disambut sama Pak Cardono, sama Pak Sigit Soeharto. Oh pasti gitu. Arseto. Arseto, ya proyek ofisialnya beliau. Jadi pergi sama-sama, pulang sama-sama. Yang penting kita bisa menjaga Oh Star utuh. Wars. Gurih banget. Iya All Star dulu. Korea Selatan mah menang-menang ya. Mana Om? kita lawan Korea kita pukul 2-1. Jadi sebelum kita masuk final Kings Cup ini ada cerita sebentar ini. Kita kalahin Korea Selatan 2-1. Australia juara Marine Cup di Singapura kita pukul 2-1. Oh, Australia kalah. Saat itu jago-jagonya. Filipina kita pukul 8-0. 8-0. Filipina. Iya kan? Terus Malaysia kita kalahin, Singapura kita kalahin. Semifinal baru kita ketemu Australia lagi. Kita pukul Australia lagi, kita menang, Ketemu Thailand. ketemu Thailand final. Tapi Thailand sejago itu dulu di Asia ya. Iya, Asia dulu Thailand tuh, tapi sama kita juga Ya Indonesia juga sih. takut itu juga, waktu itu jago ya. waktu itu. Jadi sekarang kalau bilang kita kesempatan ada, lebar benar kita nih udah bisa. Apalagi dengan ketua umum PSSI sekarang Pak Erick Thohir, the best. Yes, mudah-mudahan lah. Untuk sorry ya. Oke, rekan-rekan NTV terima kasih buat yang sudah menonton sampai selesai. Om Herman terima kasih. Ya, Mas Mas Mo, Arda, terima Arda. kasih. Kasih banyak. Jangan lupa rekan-rekan nonton terus Nusantara TV di YouTube channel kita Nusantara TV, ntvnews.id. Semua ada di situ. Tim DPO izin pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Udah bagus ya, Terima Pak. kasih. Oh, makasih banyak. Enak nih.